Ada yang mengatakan bahwa salah satu esensi manusia adalah kemalasan. Dalam diri manusia seakan memiliki timbangan kecil sepanjang waktu. Setan di satu sisi dan malaikat di sisi lain. Saat kita membuat pilihan, timbangan akan terus berayun tidak menentu. Menghadapi banyak kelemahan dari sifat manusia, di mana ketika dilanda dilema, kita akan selalu percaya pada kemampuan kita mengendalikan diri. Percaya bahwa kita dapat mengatasi sifat manusia. Tetapi jika kita melihat sekeliling dengan cermat, mungkin kita akan menemukan fenomena yang sangat mengerikan, di mana dewasa ini, seluruh masyarakat manusia sepertinya mendorong kita lebih dekat ke sisi setan dalam timbangan. Ada ramalan umum dalam banyak agama kuno yang mengatakan bahwa moralitas manusia akan menjadi semakin rusak sebelum akhir dunia. Tetapi kita sama sekali tidak memiliki peringatan. Pada saat itu, para santo dan santa akan ditindas, diikuti dengan peperangan, kelaparan, berbagai bencana alam atau akibat ulah manusia. Dan ketika akhir dunia tiba, Tuhan akan muncul kembali dan memusnahkan semua kejahatan serta menghakimi semua makhluk hidup, termasuk yang mati. Sebagai informasi, maksud santo dan santa di sini merujuk pada seseorang yang telah terbukti menjalani hidup dengan kebajikan yang heroik atau disebut juga suci, kudus. Orang baik akan masuk surga dan menikmati kehidupan serta kemuliaan abadi. Sedangkan orang jahat akan masuk neraka dan menjalani hukuman kekal. Setelah itu, akan lahir dunia baru dan lebih baik. Ini adalah penghakiman terakhir. Ada yang menyebutnya sebagai penghakiman besar atau penghakiman akhir dunia. Meskipun ada versi yang tidak sama beredar di antara sekte yang berbeda, tapi gambarannya pada dasarnya serupa. Bahkan dalam kitab Wahyu kepada Yohanes, dikatakan bahwa Yohanes murid Yesus mencatat apa yang dilihatnya sesuai dengan petunjuk Yesus. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak mahakarya yang menentukan nasib umat manusia, penghakiman terakhir. Mahakarya Michelangelo di Kapel Sistina. Michelangelo Buonarroti, seniman Italia pada masa puncak Renaissance, mulai melukis pada langit-langit Kapel Sistina tahun 1508 dan diperlihatkan kepada masyarakat umum pada 1 November 1512. Dalam 25 tahun setelah dia menyelesaikan lukisan kubahnya, Michelangelo kembali lagi ke Kapel Sistina dan menghasilkan keajaiban lain. Kali ini dia akan melukis gambaran terakhir dalam Alkitab. Setelah lebih dari 4 tahun, lukisan penghakiman terakhir yang mengesankan pun lahir. Yang digambarkan dalam fresko itu adalah peristiwa masa lalu. Bedanya, gambaran dalam penghakiman terakhir adalah peristiwa yang belum terjadi dan yang secara langsung melibatkan setiap orang di dunia. Sebenarnya, banyak seniman pada zaman Renaissance menggunakan hari penghakiman sebagai tema lukisan mereka. Dan lukisan penghakiman terakhir Michelangelo dinobatkan sebagai salah satu interpretasi paling kuat dari momen ini dalam sejarah seni Kristen. Bahkan Paus Paulus III tak tahan seketika berlutut di tempat saat melihat lukisan ini. Dia berdoa agar Tuhan berbelas kasih dan mengampuninya ketika hari penghakiman tiba. Lukisan seperti apakah yang begitu menggentarkan nurani ini? Dan informasi penting apa yang diungkapkan Michelangelo kepada orang-orang dalam goresan lukisannya? Kita kilas balik sejenak ke tahun 1527. Saat itu, tentara bayaran Kaisar Romawi Suci, Karl V, menduduki Roma dan menyebabkan malapetaka di kota suci.
Bencana ini tidak hanya merupakan penghinaan dan pukulan telak bagi kota dan paus, tetapi juga menimbulkan trauma yang luar biasa bagi seluruh dunia Kristen. Setelah itu, Paus Clemens VII memutuskan untuk terus mendekorasi Kapel Sistina dengan harapan dapat meninggalkan mahakarya seni selama masa jabatannya. Mungkin karena dosa umat manusia, dia memilih tema penghakiman terakhir, dan kandidat seniman paling ideal tentu saja adalah Michelangelo. Karena Michelangelo ikut serta dalam pertahanan Republik Florence saat itu, sehingga dia hampir terbunuh. Paus Clemens VII memaafkannya dengan imbalan karya seni. Michelangelo mau tidak mau harus menerima tugas tersebut meskipun dia sangat tidak rela. Setelah direnungkan, Michelangelo memulai kreasinya di atas dinding di belakang altar, yaitu lukisan penghakiman terakhir. Michelangelo sangat terobsesi dengan struktur tubuh manusia, sehingga ia mampu menggambar lebih dari 300 figur manusia hidup dalam karyanya. Dan kali ini dia menghadirkannya dalam lukisan penghakiman terakhir dengan menampilkan lebih dari 300 tokoh. Meskipun dua mahakaryanya sangat hebat, namun dibandingkan dengan 9 plot yang dibagi dalam kejadian 25 tahun lalu ketika itu, lukisan penghakiman terakhirnya ini tampaknya jauh lebih sulit karena Michelangelo mengintegrasikan lebih dari 300 tokoh terkait menjadi satu kesatuan dan perlu membedakan antara primer dan sekunder dengan nuansa hierarki. Untuk mewujudkan lukisan dinding seutuhnya, Michelangelo mau tidak mau harus menghancurkan karyanya pada dua lukisan bulan sabit paling atas. Keseluruhan lukisan dinding berukuran 180 meter persegi yang merupakan fresko tunggal terbesar saat itu. Karena struktur rusuk bangunan yang melengkung sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan komposisi di atas. Michelangelo melukis banyak malaikat tak bersayap pada dua posisi bulan sabit. Tampak di tangan mereka memegang salib, mahkota duri, tiang cambuk dan alat penyiksaan lainnya. Jelas ini adalah alasannya. Mahkota duri adalah mahkota yang dikenakan Yesus ketika dia disalibkan. Sebelum dipaku di kayu salib, Yesus juga mengalami cambukan yang kejam. Jadi semua ini melambangkan penderitaan dan penebusan. Sementara itu, di bawah 2 bulan sabit ini adalah subjek dalam penghakiman. Mari kita lihat dulu keseluruhan gambarnya. Coba perhatikan gambar awan ini. Ini adalah poin penting, karena biasanya awan melambangkan langit. Dengan kata lain, orang-orang yang berdiri di atas awan semuanya berada di surga, sedangkan di bawah awan melambangkan dunia manusia, dan lapisan paling bawah berwarna gelap melambangkan neraka. Karena neraka itu gelap, sehingga warna di sini tampak redup dan kotor. Dan yang akan dilakukan Tuhan adalah menghakimi semua kehidupan. Tingkat pertama. Di tengah tingkat pertama pada lukisan penghakiman terakhir adalah Yesus, Bunda Perawan Maria dan 12 murid Yesus. Yesus melambaikan tangan kanannya dengan kuat, seolah-olah sedang menggerakkan mekanisme untuk memberi penghargaan kepada yang baik dan menghukum yang jahat, sekaligus mengumumkan bahwa penghakiman telah resmi dimulai. Coba perhatikan lagi gambar Yesus dalam karya Michelangelo ini. Tampak lebih kekar dan secara fisik mirip dengan Apollo. Apollo adalah dewa cahaya dalam mitologi Yunani dan dewa matahari dalam mitologi Romawi. Adalah perwujudan cahaya, keadilan, dan kebenaran. Bagi Michelangelo, tidak ada benturan antara kekristenan dan neoplatonisme. Tetapi Bunda Maria di samping Yesus terlihat sedih. Ini menunjukkan bahwa penghakiman besar itu sepenuhnya adil dan kejam. Bunda Maria merasa iba bagi mereka yang tidak dapat diselamatkan saat itu. Selanjutnya, di sekeliling Yesus adalah murid-muridnya dan para martir, yaitu orang-orang yang berkorban. Mereka masing-masing memegang benda yang melambangkan kesyahidan mereka. Selain itu,
kita dapat melihat ekspresi mereka tidak sama ketika menghadapi penghakiman. Ada yang dengan gugup memperhatikan setiap keputusan Yesus. Ada juga yang melihat ke bawah, melihat manusia yang akan diadili. Menariknya, ada juga Santo yang memegang kulit manusia di lukisan itu. Dia adalah Santo Bartolomeus. Bartolomeus sangat menderita ketika mengorbankan diri. Meski dikuliti hidup-hidup juga, ia tetap berpegang pada keyakinannya hingga akhirnya kembali ke kerajaan surga. Konon, kulit manusia pada lukisan itu sebenarnya adalah wujud diri Michelangelo. Ada yang menduga bahwa ini adalah cara Michelangelo menandatangani karya seninya sendiri. Tetapi mungkinkah dia menyiratkan tekadnya untuk mengikuti pengorbanan diri Santo Bartolomeus? Tingkat kedua, malaikat di tengah meniup trompet terlebih dahulu ketika manusia yang datang ke tingkat ini untuk diadili. Seiring bunyi suara trompet, mereka yang mati terkubur di dalam tanah harus menggali kuburnya dan bangkit untuk menerima penghakiman. Tidak ada yang bisa meloloskan diri. Di sisi kiri fresko adalah orang-orang baik yang ditarik naik oleh para malaikat. Ada yang berdiri dengan mudah di bawah tarikan kekuatan tak terlihat, sementara lainnya dibantu oleh malaikat raksasa. Di antaranya, tampak dua orang berpegangan erat pada seutas kalung rosario dan ditarik ke atas. Poin lukisan ini menyiratkan bahwa pertobatan yang tulus dapat menentukan nasib akhir seseorang. Di sisi kanan fresko yang kita lihat adalah orang-orang jahat yang tidak memenuhi standar surga dan akan dikirim ke neraka. Mereka tampak takut, diseret oleh hantu-hantu neraka sambil meronta. Bahkan ada yang langsung dimasukkan ke neraka oleh malaikat. Salah satu roh manusia dipukul malaikat dan diseret oleh setan neraka. Di dadanya tampak tergantung dompet dan dua kunci. Bisa ditebak kejahatannya adalah keserakahan. Dan orang ini, dia menutupi salah satu matanya dengan tangannya, dan pada saat yang sama dihantui oleh setan neraka di bawah kakinya. Kita tahu banyak ancaman bahaya di dunia. Dalam banyak kasus kita mungkin menemui satu hal yang salah. Apakah kita akan memilih untuk menutup sebelah mata atau memilih untuk bersuara? Ini memang sesuatu yang perlu kita renungkan. Secara keseluruhan, lukisan di tingkat 2 terbagi dengan jelas. Orang baik di sebelah kiri naik ke atas, sementara orang jahat di sebelah kanan turun ke bawah, sesuai dengan arahan tangan Yesus di atas, dan malaikat di tengah masing-masing memegang dua catatan besar dan kecil. Menurut kepercayaan, bahwa ada dua jenis gulungan penghakiman, yang satu mencatat perbuatan jahat dan gulungan lainnya mencatat daftar orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal, yaitu kitab kehidupan. Selain itu, Michelangelo melukis buku catatan perbuatan jahat jauh lebih besar daripada kitab kehidupan. Ini mungkin menyiratkan bahwa akan ada banyak orang yang masuk neraka. Tingkat terendah. Tingkat paling bawah dari penghakiman terakhir adalah gambaran tentang neraka. Lukisan di pojok kiri bawah adalah orang mati yang dibangkitkan. Mereka merangkak keluar dari dalam kubur dan otot mereka tumbuh kembali. Beberapa orang mati yang layak masuk surga ditarik ke atas. Sementara itu, di pusat neraka menggambarkan api penyucian, di mana roh-roh disiksa oleh api neraka. Menurut doktrin, roh yang bertobat perlu menanggung siksaan api penyucian untuk menembus dosa-dosanya sebelum dibangkitkan dan naik ke surga. Michelangelo juga menggambarkan sebuah perahu yang membawa roh ke sungai Styx, dan tukang perahu yang memegang dayung adalah Charon, tukang perahu Hades, penguasa dunia bawah. Dia adalah tokoh dalam mitologi Yunani dan Romawi. Sedangkan di pojok kanan bawah lukisan itu, kita bisa melihat Minos, hakim dunia bawah yang digambarkan Michelangelo. Dilihat dari tokoh-tokoh ini, gambaran neraka di fresko itu
Mungkin juga dipengaruhi komedi ketuhanan Dante Alighieri. Puisi naratif komedi ketuhanan memiliki gambaran yang jelas tentang neraka dan dapat dianggap sebagai karya yang membentuk konsep neraka dalam budaya barat. Gambaran neraka dalam komedi ketuhanan memiliki 9 tingkatan. Orang-orang dengan kejahatan yang berbeda akan menuju ke tingkat neraka yang tidak sama. Gambarannya kurang lebih seperti berikut ini. Ketika roh datang ke Minos, hakim dunia bawah, mereka dengan sendirinya akan mengakui kejahatan mereka. Minos melilitkan ekornya beberapa kali dan pendosa akan dikirim ke tingkat neraka yang tidak sama sesuai dengan jumlah lingkaran. Minos dalam lukisan Michelangelo sangat berbeda dengan gambaran pada umumnya. Selain buruk rupa, Minos juga memiliki sepasang telinga keledai di kepalanya. Sebenarnya ini merupakan cara dakwaan Michelangelo tentang ketidakpuasannya karena terlalu banyak orang-orang yang mengecamnya pada saat itu. Meskipun kita melihat lukisan penghakiman terakhir ini penuh dengan daya tarik dan keindahan, namun sosok telanjang yang ditampilkan di dalamnya kerap dikritik karena kemerosotan moral pada saat itu, terutama oleh Biagio Martinelli atau lebih dikenal sebagai Biagio da Cesena, pejabat Italia abad ke-16 yang menjabat sebagai seremoniarius kepausan, mengkritik sosok telanjang yang dilukis oleh Michelangelo sebagai tidak bermoral. Jadi Michelangelo melukis Cesena sebagai Minos dengan wujud telinga keledai dan ke neraka sebagai hakim. Nyatanya siksaan batin Michelangelo lebih dari sekedar tekanan berupa kecaman di atas. Yang paling kejam adalah penyair Pietro Aretino menerbitkan secara berturut-turut surat terbuka yang menyerangnya pada tahun 1545. Dia menuding fresko itu hanya pamer keahlian, tapi mengabaikan keyakinan dan menuding Michelangelo sesat dan sebagainya. Tentu saja, bagi Michelangelo yang tulus menjalani keyakinannya dan mencintai dirinya, serangan itu jelas memberi dampak negatif baginya. Tetapi Michelangelo tidak mengerti atas kecaman orang-orang, sama seperti generasi selanjutnya yang menyebutnya sebagai seniman aneh karena tidak mengerti tentangnya. Tak lama setelah Michelangelo meninggal, Daniel da Volterra, seorang pelukis dari Italia, ditugaskan untuk melukis pakaian dan kain pada sosok-sosok telanjang dalam lukisan penghakiman terakhir. Hingga tahun 1596, Paus Clemens VIII pernah bermaksud menghancurkan seluruh fresko tersebut. Namun untungnya ia dibujuk oleh para pelukis dari Akademi Seniman Italia di Roma. Kontroversi dari mahakarya penghakiman terakhir bisa dikatakan sebagai debat paling sengit, berbahaya, dan diskriminatif tentang kebebasan berkreasi seniman dalam sejarah seni rupa. Banyak pelukis, tokoh agama, diplomat, dan cendekiawan saat itu terlibat di dalamnya. Betapapun kontroversialnya lukisan penghakiman terakhir Michelangelo, namun sejak diwariskan selama ratusan tahun hingga saat ini, tetap memukau para pengunjung. Ini bukan hanya karena seni melukisnya yang luar biasa, tetapi juga karena lukisan-lukisan itu mengungkapkan banyak konotasi yang menggugah pikiran. Michelangelo menggambarkan secara lugas tentang sesuatu yang menentukan tujuan akhir dari hidup seseorang dalam lukisannya. Akhir dari takdir manusia. Banyak keyakinan agama dalam sejarah panjang menceritakan hal yang sama, yaitu kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasannya, serta eksistensi surga dan neraka. Justru karena sebab inilah, manusia baru mencapai standar pemikiran dan norma atas perilaku tertentu, sehingga tidak memanjakan diri untuk berperilaku buruk dan berbuat semaunya. Namun konsep ini lambat laun memudar dan dilupakan dalam masyarakat modern. Sebagian orang juga menganggapnya sebagai hal yang idealis. Hanya dapat dikatakan bahwa meskipun sains modern telah secara signifikan meningkatkan kehidupan material kita, tetapi juga menghancurkan budaya spiritual manusia.
Menurut kami, kehebatan dari karya ini adalah karena senimannya memahami kebenaran hidup, kemudian menyampaikan pesan ini melalui seni yang luar biasa dan menggugah hati nurani banyak orang. Michelangelo bersedia menggunakan hidupnya dan tekanan dari reputasi yang hancur untuk menyelesaikan satu demi satu karya seni. Ditilik dari sini, terlihat ia menganggap seni sebagai misinya, dan misinya adalah mengintegrasikan kearifan yang ia wujudkan ke dalam karya-karyanya, kemudian memperingatkan orang-orang dari generasi ke generasi, sama seperti penghakiman terakhir di dinding Kapel Sistina yang telah membasuh banyak nurani orang-orang selama ratusan tahun dan memberi orang gambaran sekilas tentang akhir dari takdir manusia. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.